Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai bahas tentang perkopian, tentang kopi sambil merokok. Jadi banyak yang menanyakan tentang sejarah ngopi di berbagai tempat, khususnya di Banten. Seperti apa sih orang ngopi dan bagaimana cita rasa kopi itu sendiri. Jadi setelah saya melakukan beberapa kajian, buka-buka arsip, buka-buka dokumen-dokumen kuno, ternyata ada informasi tentang biji kopi, tentang kopi sebelum masyarakat Banten khususnya, mungkin di berbagai tempat juga ada, dijadikan sebagai konsumsi keseharian, atau dijadikan sebagai hidangan, jamuan khusus di lingkungan kita. Jadi kopi dulu itu hanya dijadikan sebagai pengusir serangga, terus juga alat untuk bersuci, alat untuk posisi bersih-bersih, karena dulu kita belum mengenal sabun, belum mengenal media untuk bersih-bersih. Jadi yang dipakai adalah kopi. Bagaimana untuk dijadikan sebagai media bersih-bersih? Kopi itu setelah proses sangrai dan ditumbuk, kemudian diseduh tetap dengan air panas. Nanti sudah dingin, dibalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah 2-5 menit, kemudian masuk ke sungai, ke air yang mengalir atau disiram. Biasanya posisinya di air yang mengalir, itu baru dibersihkan semuanya. Dan daki ini segala macam, ternyata itu yang dijadikan sebagai alat untuk proses bersih-bersihnya orang dulu. Jadi kopi itu dijadikan sebagai media untuk membersihkan badan kita dari lengket dan bau. Dan di situ juga untuk aroma dari aroma kopinya itu mengusir juga seperti nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Karena wajar dulu, bukan seperti kota besar, bukan seperti sekarang yang kita lihat hari ini gitu. Bukan hidup di sekitar semak belukar rumah, di sekitar rawa-rawa atau di sekitar hutan, masih banyak pohon, masih banyak segala macam, sehingga cara bersih-bersihnya ya seperti itu. Itu kopi belum masa-masa zaman dulu. Kemudian ada beberapa juga dokumen bahas tentang kopi untuk alat proses pengawetan kepustakaan. Jadi saya banyak menemukan kitab-kitab kuno, manuskrip, di tengah-tengahnya itu ada bubuk-bubuk kopi, dan menurut pemiliknya itu oleh para leluhurnya itu dijadikan sebagai alat untuk mengusir serangga, supaya serangga tidak memakan kertas atau media manuskrip itu sendiri. Nah, dari peristiwa perjalanan itu ada satu arsip Eropa yang menyebutkan di masa Kesultanan Banten dulu ada 6 kafe yang ada di Pelabuhan Karangantu. 1 milik orang Perancis, yang 2 milik orang Turki, orang Timur Tengah, dan yang 3 milik orang Banten. Dan
Dan situ mulai ada gambaran bagaimana cara proses penyajiannya untuk tamu-tamu yang datang ke cafe house, dikenal dengan rumah kopi cafe house di dokumen itu. Jadi orang Banten itu ketika ngopi disebut di situ, ya mungkin bukan orang Banten, karena arsip itu ditulis oleh orang Eropa, mungkin hampir semua orang Nusantara. Ngopinya orang Nusantara atau ngopinya orang Banten itu dengan menggunakan gula Jawa, dikenal dengan istilah gula Jawa. Gula Jawa ini bisa jadi gula kelapa atau gula aren atau gula dari pohon palem, sejenis kelapa dan aren. Sementara orang Cina itu dengan gula batu, dan orang Timur Tengah ngopi itu dengan susu. Orang Eropa itu ngopi campurannya dengan madu. Dan lagi sekian jenis itu baru dilacak, baru dicari bagaimana yang sekarang kita lihat, ada kopi susu, ada kopi madu, ada kopi jenis macam-macam, termasuk juga kopi gula aren. Karena sajiannya sama seperti kita lihat di kafe-kafe, jadi seduhan kopi, hanya kopinya aja. Di piring kecil itu, kalau sekarang kita melihat hanya gula aren dan creamer, atau gula pasir, atau gula jagung. Tapi garam tidak ada. Harusnya garam juga ada di sana. Jadi ada beberapa jenis. Terakhir itu garam. Karena setelah kita minum kopi, kopinya diminum, kemudian gula arennya kita dijilat, atau gula batu atau susu atau madu. Kemudian ketika kita mau mengkonsumsi hidangan yang lain, makanan ringan atau snack, sebelum memakan itu maka kita harus menjilat garam dulu untuk menetralisir zat pahit dan yang menormalisir enzim. Nah, itu yang terjadi, yang di informasi manuskrip arsip dokumen Eropa itu seperti itu. Kenapa hari ini kita tidak mengenal garam dalam suguhan secangkir kopi, kecuali mungkin supir-supir truk, biasanya untuk nahan kantuk, untuk nahan ini ngopi dicampur dengan garam. Ternyata orang-orang Eropa itu karena hidangannya hampir terbuat dari keju, sehingga rasa asin itu sudah masuk di hidangannya. Roti dengan keju, segala macam dengan keju, sehingga inilah yang menjadi tradisi ketika balik lagi ke kita, tradisi orang-orang dulu ketika berkembang di Eropa dan balik lagi ke kita hanya mengenal kopi seperti itu. Itu dari ini, bagaimana cara merawat, bagaimana cara roastingnya atau sangrainya zaman dulu, bagaimana caranya segala macamnya, termasuk juga bagaimana tradisi masyarakat menikmati hidangan kopinya. Dan itu memang perjalanan panjang ketika mengkaji sebuah kopi. Nah, dari proses itu kemudian muncul satu ide dan gagasan bagaimana harus punya produk, harus punya kopi ini bisa dinikmati oleh sekian, sehingga lahirlah kopi Abah Petir, yang kopi hitam gula aren, kopi Abah Petir, kopi hitam gula aren yang diracik sesuai dengan selera atau sesuai dengan cita rasa orang terdahulu. Ketika masih panas ada rasa panas itu pahit, sudah hangat baru terasa sedang antara kopi dan gula. Kemudian ada rasa asam karena fermentasi dari gula aren.
kemudian terakhir ketika udah posisi dingin baru akan terasa manis, akan terasa gula arennya. Dan jadi dari sekali seduh ada 4 rasa itu di kopi Abah Petir, di kajian di kopi itu. Kenapa ada 4 rasa itu? Pahit, sedang, asin, asam, manis. Karena memang kopi dalam sifatnya adalah perempuan, sementara aren dan sifatnya adalah laki-laki. Makanya dikenal dengan istilah di tradisi di daerah lain seperti di Aceh dikenal dengan istilah Siti Kohwah. Nah, di Banten juga dikenal dengan istilah Kohwah. Jadi sifatnya adalah yang perempuan dan gula aren adalah sifatnya yang laki-laki. Ketika dikawinkan maka akan mendapatkan cita rasa yang berbeda, akan mendapatkan selera rasa yang berbeda dan sifat yang berbeda. Nah, dari kopi ini ketika mengkaji video sebelumnya tentang Parondan, ternyata itu juga ada nilai edukasi, ada nilai syiar Islam di sana terkait dengan tradisi masyarakat kita zaman dulu yang minumnya adalah minum arak, atau bukan arak istilahnya, minum dengan tuak yang terbuat dari pohon aren itu, dari nira, dari air sadapan sebelum diolah menjadi gula aren, menjadi gula, dan ini difermentasi akan menjadi tuak dan bisa juga memabukkan. Dan tuak itu kemudian dijadikan sebagai konsumsi masyarakat pada zamannya, khususnya di orang-orang yang dianggap kriminal, orang-orang dianggap orang-orang jahat. Nah, karena posisi ada di pos, maka gula aren antara kopi kemudian gula aren dari tuak tadi, dari air nira tadi, dari tuak diolah menjadi gula, sementara aromanya masih tetap aroma tuak ketika memang sudah fermentasi lebih dari 1 tahun antara kopi dan gula aren. Nah, gula aren ini walaupun sudah bau tuak, ketika diolah lagi, direbus lagi, maka akan hilang baunya. Jadi ada proses-proses yang harus Nah, di sana ada pengetahuan tradisional yang digali. Kita luput informasi itu terkait dengan pengetahuan tradisional tentang gula aren dari kopi dan gula aren. Nah, ini akan menjadi satu pembahasan yang tersendiri, bagaimana kadar gula aren ini mengandung zat apa aja segala macam, itu urusannya orang-orang medis. Nah, hanya mengkaji tentang bagaimana proses dari air, dari hasil sadapan kembang pohon aren yang sebelumnya diulang-kaling masih kembang, kemudian diambil airnya, istilahnya disadap, dan airnya itu diolah kemudian menjadi gula, kemudian menjadi tuak, kemudian menjadi sesuatu yang lain. Ini ketika diracik dan dijadikan dengan campuran kopi, ternyata mendapatkan sambutan yang lumayan baik, punya cita rasa, dan kopi ini ternyata punya cerita. Kopi Abah Petir ini punya cerita. Dan kenapa saya secara pribadi mendukung di kopi Abah Petir? Karena inilah satu-satunya produk ekonomi dari hasil diskusi sejarah dan kebudayaan. Di dalamnya ada tradisi ngopi, bagaimana cara pengetahuan tradisional dan teknologi tradisionalnya tentang mengarep kopi masa zaman dulu, ditambah dengan dokumen, arsip, dan manuskrip yang ada di Banten, sehingga ini akan menjadi satu cerita
menjadi satu satu kebanggaan. Produk kajian sejarah dan kebudayaan bisa menghasilkan produk ekonomi. Dan produk ekonomi ini bisa juga dikembangkan untuk hal-hal yang lain. Karena ketika bicara tentang ngopinya orang Banten dan ngopinya orang di daerah lain, tradisi meminum kopinya itu berbeda-beda. Di Banten, satu gelas kopi itu bisa berjam-jam, tidak mudah habis. Sementara di daerah lain kadang-kadang masih panas itu sudah habis. Nah, itu akan mengetahui sifat kondisi pada zamannya. Kenapa ketika masih panas sudah habis? Kenapa? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan segala macam. Mungkin karena kopi dulu dijadikan sebagai komoditi ekspor. Komoditi ekspor. Catatan di Banten sejak abad ke-17 itu komoditi ekspor Eropa. Dan investor-investor Eropa itu menyewa lahan di Nusantara untuk berbudidaya kopi. Nah, makanya pegawai, petugas di penanaman kebun kopi itu dipaksa dan tidak boleh untuk mencicipi itu. Sehingga ketika ada yang jatuh, ada yang ini itu segala macam, kemudian dikumpulkan, diolah sendiri dan nggak boleh ketahuan sama bos besarnya atau mandornya. Nah, ini kita bisa melacak dari dokumen-dokumen arsip para mandor-mandor partikelir, perusahaan-perusahaan swasta zaman dulu, sehingga akan ketahuan tradisi masyarakat itu ketika menikmati secangkir kopi seperti apa, khususnya di kalangan di masyarakat, bukan di kalangan para pejabat atau di kalangan para ini, karena mereka menikmati kopi dengan harga yang cukup tinggi. Mungkin itu gambaran sedikit tentang kopi Abah Petir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.